sekarang saya ada di kebunnya Pak Made Sugandi. Nah, ini adalah pemilik kebun kakao yang beliau mempunyai pengalaman luas bertani di Jepang dulu, ya. Dan sekarang semangat pengalamannya itu sekarang dicobakan berkebun kakao di Bali. Nah, jadi khususnya di Jembrana, dan beliau sekarang tepatnya berada di Desa Posanten. Kemudian banjarnya adalah Pasatan, dan beliau sekarang adalah petani perintis kakao yang dulu melanglang buana mencari bibit, ya. Akhirnya ketemu yang namanya bibit MCC 02 Masamba Kakao Kuklun 02. Nah, itu yang menurut beliau itu adalah klun yang paling baik, yang mempunyai resistensi terhadap penyakit PBK, hama PBK, kemudian helopeltis, dan juga penyakit busuk batang. Itulah sosoknya Pak Made Sugandi, dan ini adalah klien Subak yang juga menimba pengalaman di Jepang, dan beliau adalah partnernya untuk berbudidaya kakao di sana. Dia adalah pionir budidaya kakao yang sekarang sudah ada pada posisi untuk mengembangkan kakao organik, dan sampai saat ini sudah dipercaya oleh pasar dunia produk-produk beliau dari Jepang, dari Eropa, dan mudah-mudahan nanti dia juga akan bisa mengembangkan ke negara lain, terutama ke Amerika. Nah, jadi demikian pemirsa, mudah-mudahan dari perkenalan kami dengan Pak Made Sugandi beserta kawannya, bagi para pihak yang nanti mempunyai kepentingan untuk itu, nanti bisa mengontak Pak Made Sugandi. Salam Pak Made Sugandi. Salam. Sip. Tiang niki petani saking des Banjar Pasatan, Desa Posanten. Nama tiang ni Made Sugandi. Sebelum jadi petani kakao, dulu tiang bekerja di hotel sebagai bartender. Dan setelah bekerja di hotel, dilarikan oleh tamu Jepang, dibawa ke Chiba. Saya kerja di Chiba sebagai tukang las baja. Setelah itu lari ke daerah Ibaraki, daerah provinsi lain, kerja di sayur, di pertanian. Itu selama 10 tahun. Setelah pulang dari Jepang, kami sangat bangga terhadap orang-orang Jepang. Pola pikirnya, kesemangatannya luar biasa. Kami bawa pulang kesemangatan itu untuk jadi petani. Petani harus punya ilmu. Ilmu harus punya jadi petani, dan semangat yang jadi patokan, semangat, sabar, dan harus sabar. Kalau tidak sabar, belum jadi petani. Karena kesabaran yang kita cari. Kalau menanam kakao, kalau kakaonya murah, jangan ditebang. Itu harus dituntut dengan sabar. Setelah itu kita harus merawat ibu pertiwi yang kita rawat dulu. Kita rawat ibu pertiwi supaya sehat. Jangan meracuni ibu pertiwi. Kalau ibu pertiwi diracuni, anak-anak pun akan sengsara hidupnya. Mulai sekarang kita kibarkan bendera organik. Kita pelihara ibu pertiwi ini. Dan kita harus semangat jadi petani, jangan jadi petani nelayan. Tinggal tangkap aja, tidak pernah merawat. Itu pola pikir saya. Saya mulai mengembangkan pola pikir ini ke petani-petani lain untuk merubah mindset-mindsetnya. Jadi petani harus juga tahu pasar, di mana harus kita menjual hasil kebun. Itu yang betul kita cari, yang pertama. Pasar kita cari. Sekarang kakao, semua dunia memakan biji kakao. Jadi pasar tidak sulit, gampang untuk mencari pasar. Itulah saya makanya mau menanam kakao dan mengembangkan di seluruh subak-subak lain di Jembrana. Ya, terima kasih dari saya, Santi.
ada satu masalah yang Pak Sugandi sekarang alami, yaitu serangan hama. Nah, gejalanya adalah seperti ini. Dia permukaan kulitnya berintik ya, seperti ini. Nah, dan tadi ditanyakan sama Pak Made Sugandi bahwa ini adalah salah satu gejala serangan hama Elephantis. Jadi hama Elephantis ini sesungguhnya menyerang sewaktu buah masih muda, tetapi dia tidak merusak sampai ke dalam, dia merusak di permukaan. Dan ketika buah tua, penampilannya seperti ini. Nah, Anda juga bisa lihat gejalanya ada seperti ini. Ya. Anda juga bisa lihat gejalanya seperti ini. Nah, jadi serangan dari kepik Elephantis itu tidak merusak biji, tetapi dia mempengaruhi besarnya biji. Ya. Nah, ini dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh Pak Made Sugandi itu sebenarnya ini bisa kita kawal di awal sebenarnya. Kalau sudah terserang seperti ini, ya gejalanya seperti ini, tidak bisa diselamatkan lagi. Tetapi kalau mau di awal, ini bisa melalui pemblongsongan, bisa juga dengan menggunakan pestisida yang beliau buat dari daun wangi. Ya, kita ketemu lagi dengan kasus yang lain. Kalau yang sebelumnya itu kita melihat serangan dari kepik Elephantis, sekarang kita melihat gejala yang berbeda. Jadi warnanya kuning, ini masih hijau. Nah, ini adalah gejala serangan yang disebabkan oleh penggerek buah kakao atau PBK. Kalau nama latinnya adalah Conopomorpha gramirella. Nah, jadi kalau kakao yang dengan gejala ini, kalau kita belah, maka bijinya itu akan rusak di dalam. Bijinya akan rusak di dalam, dan ini mempengaruhi kualitas biji dari kakao yang terserang. Ya, berbeda dengan serangan Elephantis. Tetapi hama PBK ini petani sudah mempunyai juga penangkalnya. Satu, mereka menggunakan pemblongsongan buah. Yang kedua, mereka juga sudah mempunyai pengalaman untuk membuat pestisida organik. Ya. Jadi pestisida organik mereka gunakan bahan lokal yang dari kebun mereka, yaitu daun pangi. Ya. Kemudian dicampur dengan molase, dicampur dengan Y4, kemudian difermentasi. Nah, nanti itu digunakan menyemprot ini, dan itu diperlakukan pada saat imago atau serangan dewasa dari hama ini beraktivitas, yaitu pada pagi hari, ya, atau juga pada siang hari, malam hari. Ya, inilah gejala yang lebih khas yang ditunjukkan oleh serangan PBK. Ya, jadi penggerek buah kakao yang gejalanya itu sangat khas. Ya. Jadi ada kuning dan kemudian hijau belang seperti ini. Ya. Jadi sangat berbeda nanti gejala serangan PBK dengan gejala kakao yang matang. Dengan ini adalah kakao yang matang, ini berbeda dengan gejala ini. Serangan ini. Jadi ini bukan diserang oleh bangsa serangga, tetapi diserang oleh bangsa pengerat, yaitu tupai atau juga tikus. Ya. Jadi ini gejala serangannya khas seperti ini. Jadi dia mengerat kulitnya, kemudian dia cari bijinya. Jadi penyakitnya ini namanya adalah Phytophthora palmipora. Jadi penyakit ini, ya, patogennya ini menyerang buah kakao dari fase muda, dan sekarang gejalanya hitam seperti ini.
Ini adalah biji kakao yang sudah difermentasi. Jadi biji ini tinggal dikupas sudah bisa dimakan. Dan rasanya sedikit pahit, tetapi enak. Nah, menurut Pak Sugandi, ini biji kakao ini mempunyai khasiat untuk menguatkan dan menyehatkan jantung.